Halo, selamat malam. Lintasan panjang Pilpres 2024 yang akan berlangsung lebih dari setahun lagi makin memanas jelang pergantian tahun. Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Prabowo Subianto salip menyalip elektabilitas. Bak lintasan balapan yang penuh dengan tikungan. Presiden pun turun tangan memberikan bahan bakar endorsement, sinyal-sinyal dukungan kepada capres yang direstui kekuasaan. Apakah endorsement itu berhasil? Apapun jawabannya, ketiganya masih menanti tiket untuk berkontestasi. Saling salip menyalip, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Prabowo Subianto. Bersama saya Rifana Pratiwi akan mengupasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Putih semua lah, ini mikir rakyat ini. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Jelang pergantian tahun, suhu politik semakin memanas. Elektabilitas calon presiden pun semakin kompetitif dan dinamis. Raihan elektabilitas tertinggi antara Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto tampak salip menyalip dalam beberapa survei terakhir. Pada tren pilihan semi terbuka, indikator politik Indonesia menempatkan elektabilitas Anies Baswedan melesat ke peringkat kedua dengan 23,6%. Menyalip Prabowo Subianto dengan 16,1%. Survei dilakukan pada 30 Oktober sampai dengan 5 November 2022. Sementara Ganjar masih meraih elektabilitas tertinggi dengan 25,9%, namun mengalami penurunan 2,5% dari 28,4% dibandingkan dengan survei sebelumnya pada Oktober 2022 lalu. Temuan tersebut seolah-olah kontras dengan endorsement yang belakangan gencar dilakukan oleh Presiden Joko Widodo terhadap Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Yang terbaru, kedekatan Jokowi dengan Ganjar diperlihatkan pada acara hari ulang tahun PGRI ke-77 di Semarang pada Sabtu, 3 Desember 2022. Jokowi dan Ganjar terlihat bersama-sama menumpangi mobil berplat Indonesia usai acara. Tidak hanya itu, keduanya juga bareng menumpangi pesawat kepresidenan RI menuju ke Solo. Wajar bila kedekatan Jokowi dan Ganjar itu ditafsirkan sebagai bentuk endorsement, apalagi belum lama ini Jokowi menyebut ciri pemimpin yang bekerja untuk rakyat adalah berambut putih dan mempunyai kerutan di wajah. Banyak yang menafsirkan pemimpin berambut putih tersebut adalah Ganjar Pranowo. Lihat rambutnya, wah kalau rambutnya putih semua lah, ini mikir rakyat ini. Sementara sinyal dukungan Jokowi ke Prabowo Subianto ditunjukkan Jokowi dengan menyebut pemilu 2024 jadi jatah Prabowo. Di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Survei Foxpol Center Research and Consulting menunjukkan dukungan Jokowi terhadap capres yang dipilih hanya berpengaruh 25%. Sementara responden yang memilih tidak berpengaruh sekitar 65,7% dan 9,3% menjawab tidak tahu. Senada, survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa dukungan Jokowi terhadap sosok capres tidak berpengaruh signifikan. Responden memilih sosok capres yang didukung Jokowi hanya 15,1%, sementara 35,7% menjawab masih mempertimbangkan, dan 30,1% tidak akan memilih sosok yang disarankan Jokowi, dan 19,1% menjawab tidak tahu. Dengan fakta ini, diperkirakan tahun depan akan semakin dinamis karena tidak ada faktor dominan yang menentukan hasil Pilpres 2024.
Apalagi ketiga sosok yang dijagokan itu belum ada yang memegang tiket untuk maju dalam Pilpres 2024. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita masuk ke segmen Electionpedia untuk menganalisis hasil survei elektabilitas calon presiden 2024. Dalam kurun waktu 2 minggu ada 4 lembaga survei yang merilis hasil elektabilitas calon presiden. Hasilnya mirip-mirip, nah kita akan langsung mengulasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Foxpol Research Center, Panggi Syarwi Caniago. Selamat malam Mas Panggi. Malam Mbak Rifana. Oke, kita akan langsung lihat ini hasil survei punyanya Foxpol dulu ya, lembaganya Mas Panggi ya. Elektabilitas calon presiden langsung simulasi 3 nama, kita nggak usah berapa nama, langsung simulasi 3 nama aja. Silakan dijelaskan. Ya dari 3 nama ini kan hasilnya akan beda-beda, baik 16, mau 10, mau 3 nama. Jadi 3 nama ini yang kita potret in zoom capture-nya memang lebih menonjol, signifikan dibanding calon-calon presiden lain. Kalau misalnya 16 nama dia akan menurun lagi, jadi 3 nama ini akan memindahkan 16 ke 3 nama ini migrasi suaranya. Jadi kelihatan memang di sini sebetulnya di rentang range margin of error Mbak Rifana, artinya masih sangat dinamis, kompetitif. Ini yang disebut mungkin pacuan kudanya masih saling tidak terlalu ada yang menonjol sebetulnya. Karena kalau di rentang range margin of error 2,8 itu artinya masih sulit kita memastikan siapa pemenangnya. Tetapi jangan lupa di dalam 4 kategori klasterisasi ini kalau kita lihat limitasi suara mereka ini tidak tahu tidak jawab 5,7. Ini sebenarnya undecided-nya termasuk dewa elektoral sebetulnya. Dewa elektoral ini juga akan mempengaruhi nanti seberapa besar apakah di 5,7 ini adalah pemilih yang nanti berpendidikan tinggi, apakah nanti mereka belum punya preferensi politik atau tidak. Tetapi yang jelas selisihnya masih sangat kompetitif. Kalau dilihat yang tidak tahu ataupun tidak jawab undecided voters 5,7% ini sangat kecil, artinya mayoritas pemilih sudah menentukan pilihan. Sudah punya strong voters di sini tipis-tipis sekali ya selisihnya ya. Anies Baswedan 33,2, Ganjar Pranowo 32,2, Prabowo Subianto 28,9. Ini semuanya strong votersnya loyal berarti ya? Iya, artinya strong voters itu kalau dari data Foxpol 61,6%. Jadi artinya mereka sudah mantap pilih. Tetapi sebetulnya swing votersnya masih ada. Ada kemungkinan mereka untuk berpindah menunggu masa kampanye. Mereka melihat preferensi kandidasi capresnya, visi kecapresan dan bisa juga bantuan, sembako dan seterusnya. Tapi yang penting sebetulnya dari 33,2 dengan 32% ini yang disebut dengan saling menyalip itu. Artinya memang sangat kompetitif banget, sangat dinamis. Nah sebetulnya yang menjadi penentu itu adalah nanti bisa saja kalau 3 ini kan wakilnya. Nah nanti akan kelihatan kartu wakil akan hidup ya. Dia akan bergerak, pergerakannya akan kelihatan. Kita lihat simulasi yang sudah dibuat oleh Foxpol. Saya lihat hasil surveinya simulasinya agak banyak sekali ya, sangat beragam. Tapi kita lihat simulasi yang 2 nama dulu ini. Simulasi 2 nama langsung Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto. Silakan Mas. Nah ini yang menarik sebetulnya kalau kita lihat basisnya sebarannya wilayahnya pemilih Anies dengan Pak Prabowo itu irisannya sama. Basisnya Pak Anies ada di Sumatera, kemudian di DKI, Banten, Jawa Barat. Nah irisannya agak kuat Pak Prabowo di Papua saja. Tetapi sehingga memang kemana migrasi dari suaranya Mas Ganjar, temuan kita itu cenderung sebetulnya ke Pak Prabowo. Nah ini yang membuat masih kompetitif. Artinya ketidakhadiran Mas Ganjar sini itu mempengaruhi migrasi suaranya pilihan Mas Ganjar. Tapi ini undecided-nya cukup besar, tidak jawab cukup ataupun besar, tidak tahu. 14,1% mereka masih menyembunyikan pilihan mereka, tidak tahu tidak jawab. Undecided ini artinya cukup besar. Mereka belum memastikan, bisa saja yang undecided ini karena tidak ada nama Mas Ganjar. Kita lihat simulasi berikutnya. Ini tadi Anies Baswedan, Prabowo Subianto ketat sekali. Bagaimana dengan Anies Baswedan versus Ganjar Pranowo? Nah ini yang menarik data temuan Foxpol ini adalah ketika kita tidak ada Pak Prabowo, apa yang terjadi? Maka dalam data ini temuan kita, simulasi 3, 2 dan 1 dan 2 tadi mempengaruhi. Jadi kalau nanti Mbak Rifana ada 3-4 poros, kemudian ada 3 poros, 2 poros itu akan merubah peta politik kemenangan. Jadi cenderung dari data kita, itu kalau 4 poros calon presiden kita, itu sangat diuntungkan peluang kemenangan Anies ada. Nah tapi kalau 3 poros itu peluang kemenangan signifikan ada peluangnya, trennya kecenderungan ke Mas Ganjar. Nah kalau 2 poros head to head, kembali peluang itu ada pada Anies. Jadi artinya nanti poros simulasi pasangan itu sangat menentukan. Nah migrasi suaranya dari data temuan Foxpol itu adalah artinya strike ticket votingnya semua pemilihnya
Pak Prabowo itu kayak Pak Anies. Oke. Ada juga sebagian Karena kayak Mas Ganjar. kelompok pemilihnya mirip begitu ya, beririsan Segmen ya. basis pemilihnya, Segmennya beririsan. wilayahnya sama, basis Oke. samanya. Oke. Wilayahnya nggak jauh beda. Oke, kita lihat elektabilitas calon presiden di lembaga survei yang lain. Saya yang akan jelaskan kalau tadi milik lembaganya Mas Pangi, Voxpol, ini adalah surveinya Carta Politika. Periodenya mirip-mirip dekat-dekat 4 sampai 12 November 2022. Ada yang berbeda. Kalau tadi di tempat Anda Anies Baswedan yang berada di puncak survei, kalau surveinya Carta Politika Ganjar Pranowo 37,4, Anies Baswedan 29,3, Prabowo Subianto 25,3%, tidak tahu atau tidak jawab 8%. Tapi kesimpulannya Pak Prabowo mengalami penurunan suara. Oke, elektabilitas 3 nama calon presiden di survei berikutnya kita lihat. Oke, ini simulasi 3 calon presiden, sumbernya Indikator Politik Indonesia. Ada Mas Burhan yang ada di sambungan Zoom. Nanti mungkin Mas Burhan bisa jelaskan lebih dalam, tapi yang ini saya jelaskan saja. Pak Ganjar Pranowo 33,9%, Anies Baswedan 32,2%, Prabowo Subianto 23,9%. Tidak tahu atau tidak jawab undecided voters 10%. Ini lagi-lagi ada persamaan ya dari 3 survei ini ya. Posisinya Pak Prabowo mengalami tren penurunan. Kenapa tren penurunannya ini terjadi? Nanti kita akan bahas di dialog. Ada slide berikutnya. Oke, ini tren elektoral dari Indikator Politik Indonesia. Punyanya Mas Burhanuddin Muhtadi. Kalau yang warna kuning ini adalah Pak Prabowo, warna merah adalah Pak Ganjar, yang biru adalah Mas Anies. Nah, kalau di sini dilihat dari bulan Januari 2021 sampai November 2022. Jadi ada tren penurunan juga dari Pak Prabowo di bulan September 2022 ini 29,1%, di bulan November 2022 23,9%. Penurunannya dalam kurun waktu 2 bulan hampir sekitar 5, berapa persen ya? Hampir 6% lah. Hampir 6% ya. Dari September 2022 ke November 2022 penurunan Pak Prabowo Subianto hampir 6%. Ini kenapa nanti kita akan bahas lebih dalam di dialog. Bagaimana dengan Anies Baswedan? Di bulan September 2022 elektoral Anies Baswedan 25,7, di November 2022 32,2%. Apakah ini karena sudah dideklarasikan setengah sobekan tiket dari Nasdem? Kita juga nggak tahu, nanti mungkin lebih dalam lagi dibahas. Dan yang menarik Ganjar Pranowo bulan September 2022 36,2%, November 2022 33,9%. Dalam kurun waktu 2 bulan turun hampir 3% ya. Jadi yang naik hanya Anies Baswedan, Ganjar dengan Prabowo mengalami penurunan elektabilitas. Versinya Indikator Politik Indonesia. Oke, slide berikutnya. Apakah efek endorsementnya Pak Jokowi berpengaruh terhadap tokoh-tokoh yang akan manggung di Pilpres 2024? Ternyata angkanya beda-beda. Kita lihat dari surveinya Litbang Kompas di bulan Oktober 15,1% efek endorsementnya Pak Jokowi ke tokoh yang akan maju capres. Versinya Voxpol Center, lembaganya Mas Pangi 25%. Kenapa bisa setinggi itu? Nanti mungkin bisa dijelaskan dalam dialog. Dan di surveinya LSI Denijaya sangat kecil sekali efek endorse-nya Pak Jokowi ke capres hanya sekitar 1,5%. Itu tadi Electionpedia kita, data-data statistik yang terpotret karakteristik dan juga preferensi pemilih. Kenapa bisa begitu? Apa yang menyebabkan trennya? Dan bagaimana tanggapan dari partai-partai? Nanti kita akan bahas lebih dalam bersama dengan para narasumber saya yang sudah ada di studio. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Sederet tokoh politik digadang-gadang menjadi calon presiden di pemilu 2024. Elektabilitas sejumlah nama pun saling salib menyalip, berebut atensi publik. Hasil survei sejumlah lembaga dalam kurun sebulan menunjukkan posisi Ganjar Pranowo kokoh di puncak survei meskipun selisihnya semakin tipis dengan Anies Baswedan. Sementara elektabilitas Prabowo Subianto terus menurun. Padahal Presiden Jokowi berulang kali memberi kode dukungan kepada Ganjar dan Prabowo namun tidak mendongkrak elektabilitas keduanya.
Saling salib elektabilitas Ganjar, Anies, dan Prabowo akan semakin memanas jelang kontestasi Pilpres. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling ujung, Ketua Umum Projo, Mas Budi Ari. Selamat malam, Mas Muni. Selamat malam. Selamat malam. Ada politisi Gerindra jauh datang dari Sumbar. Gimana Sumbar, aman? Kemarin habis didatangi oleh capresnya Bang Willy. Selamat malam, Bang Andre. Selamat malam, alhamdulillah aman, Nana. Oke, alhamdulillah aman. Ada Ketua DPP Nasdem Willy Aditya. Selamat malam, Bang Willy. Malam, Rifana. Terima kasih sudah menyempatkan jauh-jauh dari Pekanbaru langsung ke sini dan masih bersama dengan Direktur Eksekutif Foxpol Center, Bang Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam, Bang Pangi. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Mutadi. Selamat malam, Mas Burhan. Nana, malam semuanya. Oke, dan sebagai bentuk partisipasi publik menjelang pemilu 2024, karena pemilih milenial jumlahnya 60% dari total jumlah pemilih, kita selalu melibatkan teman-teman milenial, teman-teman mahasiswa. Malam ini yang bergabung adalah Badan Eksekutif Mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Selamat malam teman-teman mahasiswa. Nanti boleh menyatakan pendapatnya ataupun bertanya kepada para narasumber karena sekali lagi kalian akan menentukan pilihan. Jumlah kalian 60%, suara kalian itu sangat meter, sangat penting pada pemilu 2024 dan bapak-bapak ini harus meyakinkan nanti capresnya bisa dipilih oleh kalian ya. Langsung saja kita yang pertama ke politisi Gerindra. Oke, Bang Andre, tugas Anda berat ya untuk menjawab kayaknya karena tadi hasil survei ini bukan satu lembaga yang kita paparkan tadi, dari 3 lembaga survei, bahkan ada beberapa lembaga survei sebelumnya juga sudah memotret kondisi ataupun realita bahwa elektabilitas Ketua Umum Anda, Pak Prabowo Subianto, mengalami tren penurunan. Tanggapan Gerindra seperti apa, Bang Andre? Ya, Nana, survei itu kan salah satu bentuk memotret kondisi ya. Dan juga di luar survei-survei yang disampaikan Nana tadi, juga kita punya survei-survei yang kita baca di berbagai media. Contoh ya, median 9 sampai 17 November Pak Prabowo tuh unggul di 29%. Lalu lebih jauh lagi tanggal 8 sampai 14 November Pak Prabowo di Litbang Sinpo itu unggul 36%. Lalu yang pas mirip-mirip sama Pangi itu Indo Strategik 27 Oktober sampai 5 November Pak Prabowo unggul di 31,8%. Lalu ada lembaga survei nasional mirip-mirip juga jadwalnya mau Pangi tadi 29 Oktober sampai 2 November itu 30,2%. Jadi ada lagi Political Weather Station 1 sampai 6 Oktober Pak Prabowo 30,8%. Lalu ada skala survei Indonesia tanggal 23 sampai 29 September Pak Prabowo unggul 30,3%. Intinya apa? Intinya ini masukan bagi kita ya untuk bagian dari evaluasi ya, karena kita memahami ya Pak Prabowo kan kalau di istilah balap mobil ini kan salip-salipan ya. Saya ambil istilah balap mobil ya. Mas Anies itu kan sudah gigi 4. Kayak besok mau pemilu, sudah berkeliling Indonesia. Mas Ganjar juga sudah setahun berkeliling Indonesia secara rutin. Jadi Mas Anies dan Mas Ganjar itu mungkin gigi 4. Nah Pak Prabowo itu analoginya baru mau manasin mobil. Karena apa? Karena memang beliau fokus bekerja menuntaskan amanah yang diberikan oleh Pak Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Karena memang beliau belum berkeliling Indonesia, belum turun gitu ya. Seperti Mas Anies yang kita tahu ya, kayak besok mau pemilu gitu, sehingga beliau keliling hampir tiap hari. Mas Ganjar pun seperti itu. Jadi istilahnya Pak Prabowo baru seperti mobil yang baru dipanasin, Mas Anies dan Mas Ganjar itu udah gigi 4. Oke, saya sudah dapat poinnya. Tapi tadi survei-survei yang Anda bacakan menempatkan Ketua Umum Anda di posisi teratas. Artinya kan sudah bergerak, tapi di survei-survei lain itu posisinya turun. Itu dengan catatan Pak Prabowo baru manasin mesin, kan belum bergerak, belum keliling. Coba Anda bisa lihat nggak Pak Prabowo berkeliling Indonesia menyapa masyarakat? Belum. Beliau itu ditugaskan oleh Pak Jokowi membangun pertahanan dalam negeri dan juga mempersiapkan industri pertahanan dalam negeri dalam rangka mendukung pertahanan Indonesia. Dan alhamdulillah insya Allah awal 2023 ini kerja nyata Pak Prabowo itu terlihat. Ya. Anda bayangkan, belum pernah dalam sejarah Indonesia kita bisa membangun fregat di dalam negeri. Prabowo sebagai Menteri Pertahanan mampu mendapatkan lisensi fregat dan kita bangun di dalam negeri. Kita sudah lama nggak pernah beli pesawat tempur ya. Kita bisa beli Rafale dari Prancis. Itu Bahkan satu hal, F-15 pun
yang sulit didapatkan Prabowo bisa mendapatkan. Oke, Jadi tapi intinya di beliau internal- bekerja. Oke, tapi di internal Gerindra merasa tidak sih bahwa ada penurunan elektabilitas, bahwa mungkin publik sudah 3 kali ini pemilu ketiga yang akan diikuti oleh Pak Prabowo Subianto begitu? Ini soal komunikasi saja. Kita tahu sejak Pak Prabowo bergabung dalam kabinet ada upaya ya membangun narasi di medsos ya, digalakkan orang secara sistematis, terutama di dapil saya. Oke. Saya bicara dapil saya di grup-grup WA, di Facebook. Seakan-akan itu yang disampaikan Pak Prabowo di pidato di acara kami kemarin. Dia dianggap pengkhianat, lalu Pak Prabowo Bapak timbul tenggelam. Tapi alhamdulillah kami sekarang menyampaikan kepada publik, dan Pak Prabowo juga menyampaikan kepada publik bahwa Pak Prabowo mengambil keputusan itu, sebentar Nana, biar jelas dulu. Mengambil keputusan itu ini demi persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena waktu itu Nana, situasinya genting. Antar rakyat ingin gontong-gontongan, ingin perang antar bangsa. Beliau sebagai mantan prajurit tentu itu sudah sebagai patriot itu dan sudah diungkapkan berkali-kali ini oleh Pak penting Prabowo. supaya publik tahu ya bahwa beliau sebagai patriot dan negarawan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Sehingga beliau bersatu dengan Pak Jokowi. Apa yang terjadi dengan persatuan itu? Indonesia salah satu negara yang dianggap unggul menghadapi COVID. Bahkan di tengah krisis yang dihadapi dunia saat ini, krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, bahkan ketidakpastian perang Rusia dan Ukraina, Indonesia salah satu negara yang dianggap mampu menghadapi krisis. Kenapa? Karena Pak Prabowo bersama Pak Jokowi. Jadi intinya itu kerja tim semua kabinet Bang, nggak bisa diklaim cuma kerjanya Pak Jokowi aja. Sebentar, nak. Ini karena persatuan nasional. Karena pergabungan ini terjadilah kondusivitas, terjadilah stabilitas. Itulah yang terjadi dengan persatuan nasional dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi bergabungnya itu terjadi persatuan, kondusivitas, stabilitas sehingga kabinet Pak Jokowi bisa bekerja secara baik. Nah itu Nana. Clear. Itu pesannya yang disampaikan berulang kali oleh Pak Prabowo dan tadi ditebalkan lagi oleh Bang Andre. Tapi Mas Pangi saya ingin tanya ya, penurunan elektabilitasnya Pak Prabowo ini kenapa? Tadi kan Anda sudah menyebut ada migrasi pemilih begitu ya. Apakah ini karena kekecewaan yang memang padahal kan pemilu 2019. Apakah kekecewaan dari pemilihnya Pak Prabowo karena Pak Prabowo bergabung ke pemerintahan, tidak mempertahankan posisinya, itu yang membuat suaranya kemudian menurun elektabilitasnya, ada migrasi pemilih? Ya Mbak Rifana, kalau misalnya dari simulasi kita memang ketika tidak ada Pak Anies itu pertumbuhan elektoralnya Pak Prabowo masih ada terjaga. Tapi begitu masuk ya kita otak-atik Pak Anies itu sudah mulai mengganggu penetrasi wilayah zonasi wilayah pertempuran primernya Pak Anies itu ada pada basis Pak Prabowo. Maka kalau kita lihat kekuatannya tadi Sumatera, kemudian DKI, Banten dan Jawa Barat itu persis dengan Pak Prabowo basis suaranya. Yang kedua adalah pengaruh memang kalau Bang Andre tadi bilang deklarasi mungkin iya juga bahwa Pak Prabowo belum deklarasi, belum turun, belum ngapa-ngapain. Sementara Pak Anies sudah deklarasi, ada partainya yang mendeklarasikan, sudah safari politik keliling. Tapi satu lagi mohon maaf saya mungkin salah juga, Pak Prabowo justru kampanyenya udah hampir 15 tahun gitu. Kalau untuk gigi 1, gigi 2, gigi 3 tadi artinya untuk memperkenalkan diri agar dia dikenal kemudian disukai dan konteks yang kemudian dipilih dari racikan elektoral kita, tingkat kedikenalan beliau oleh publik hampir mentok ya. Mentok 93%. Dengan tingkat kedisukaan ada di angka 71%. Tapi tingkat keterpilihan memang ada mislinknya, ada tidak beririsan gitu. Ketika tingkat kedikenalan dan kedisukaannya Pak Ganjar justru menyalip elektabilitasnya Pak Prabowo. Oke, saya mau kembalikan lagi ke Bang Andre. Bang Andre, ini kampanyenya udah 15 tahun, sudah 3 kali ikut pemilu. Artinya bukan gigi 1 lagi, ini udah harusnya gigi berapa nih? Gigi 4 ya? Jadi gini Nana, yang perlu dipahami Pak Prabowo saat ini fokus bekerja. Ya, nah dengan beliau fokus bekerja saja, belum bergerak, elektabilitas beliau stabil tapi di 3 kan besar. fokus bekerja harusnya elektabilitasnya bisa naik dong. Kalau Pangi bicara nggak di stop, kalau saya bicara di stop, kasih dong kesempatan yang sama gitu loh. Jangan ada tendensi gitu loh. Enggak, saya nggak ada tendensi. Nah, iya, makanya kasih kesempatan. Makanya langsung aja poinnya gimana? Ya, yang lain bicara nggak di stop. Kalau kami bicara di stop terus, saya nggak fair dong begitu. Oke, silakan dilanjut. Jadi gini. Politisi nggak boleh baper loh. Kita kan harus menyampaikan ke publik juga. Harus objektif itu loh. Gitu loh. Jadi gini Nana, Pak Prabowo sekarang memang fokus bekerja. Ya, kami memahami. Ya, kan saya sudah sampaikan ada pihak yang memang membangun opini itu, yang berharap bagaimana Pak Prabowo masuk ke kabinet untuk menurunkan suara Pak Prabowo, sehingga ada yang mendapatkan ceruk kalau lari itu.
Nah, untuk itu ya kita sekarang menjelaskan kepada masyarakat bahwa Pak Prabowo itu patriot, Pak Prabowo negarawan, pilihan yang sulit itu dilakukan demi persatuan bangsa dan negara. Saya nih Nana keliling dari Sumatera Barat, dari kampung ke kampung dalam berapa bulan ini menjelaskan. Dan alhamdulillah gitu. Alhamdulillah masyarakat yang dulu bergeser karena terpengaruh WA, Facebook yang bilang Pak Prabowo, mereka memahami, oh memang ternyata demi kebaikan bangsa dan negara, perlahan tapi pasti mereka kembali ke Pak Prabowo. Dan terbukti, mohon maaf ya Bang Willy, kemarin Mas Anies datang katanya, yang katanya 100% masyarakat Sumbar memilih Anies, yang menjemput Mas Anies itu nggak sampai 300 Itu orang. di mana? Di Sumbar. Oh di Padang, di dapil Anda ya? Di dapil saya, Oke, yang ini katanya saya- 100% masyarakat Sumbar memilih Anies. Orang yang jemput 300 orang. Oke, saya ingin tanya, ini Gitu yang loh. jemput 300 orang tidak sebesar seperti yang dikumandangkan oleh katanya akan Partai Nasdem. sampai Oke. keluar puluhan ribu yang jemput. Oke, gitu loh. tidak sebesar yang dikumandangkan sampai puluhan ribu. Silakan Bang Willy. Meskipun data statistik menunjukkan memang capres jagoan Anda katanya menyalip ketua umumnya Pak Prabowo. Ya, hukum alam aja nah. Ada yang tumbuh, berkembang, ada yang mati layu. Oke, ini maksudnya siapa nih? Enggak, itu hukum alam. Saya bicara hukum alam aja. Oke, oke. Ya, tentu kita harus arif bijaksana ya. Dalam perspektif saya selalu melihat mana yang bersegi hari depan ya, mana yang memiliki the future ya. Itu yang kemudian harus kita lihat. Artinya apa? Ada hal yang harus kita lihat bahwasanya elektabilitas tren Anies itu kan berangkat bukan dari nomor 3, 2, bahkan apa yang bilang oleh Pangi tadi nomor 1, itu satu hal yang bertumbuh berkembang ya. Itu artinya ada tren yang naik secara konstan, artinya itu sebangun dengan keinginan rakyat, keinginan publik, itu tidak bisa dibendung ya. Jadi kita hanya fasilitator, kita mendeklarasikan, kita memfasilitasi, tapi bahwasanya kehendak rakyat itu adalah sebuah keniscayaan ya yang tidak bisa ditolak ya. Ya kalau itu sebagai sebuah metodologi hal yang dinamis itu kita akui, tapi kalau kita lihat ini kan ada pekerjaan di sana ada gitu. Tapi suatu hal yang bertumbuh berkembang ya nggak mungkin kita kemudian menyalahkan rakyat. Oke, tapi tadi menjawab tantangan ataupun pernyataannya Bang Andre kemarin di Padang yang menyambut hanya 300 orang, nggak sampai ribuan seperti yang dikumandangkan oleh Nasdem. Itu kan peristiwa. Oke, jadi kenyataannya bagaimana Bang Willy di sana? Kan kita lagi bahas hasil elektabilitas, Oke, kita tapi lihat Bang aja. Andre memberikan pernyataan seperti itu, Ya harus nggak ditanggapi apa-apa. dong dari tim sukses. Nggak perlu ditanggapi juga. Ya kalau 300 orang kenapa rupanya? Hah? Oke. Kan nggak apa-apa kan? Hah? Kan nggak perlu wah gitu juga nggak perlu. Mang yang kemarin kumpul di istana kata Pak Muni wah nggak perlu apa-apa juga. Jadi 300 apa 2000 nih? Banyak nggak memang sebanyak yang diceritakan bahwa penyambutannya memang besar sekali masyarakat di sana, di Sumbar? Kalau satu hal diterima, alhamdulillah diterima ya. Masalah 300, 1000, 100.000 itu kan ramenya itu ada penyakit yang paling luar parah di dalam kontestasi ini adalah elo efek ya. Seolah-olah orang yang rame datang itu berkorelasi positif dengan elektoral. Enggak, ya. Jadi masyarakat Minang itu sudah tahu siapa yang di hati mereka. Oke, masyarakat Minang sudah tahu siapa yang di hati mereka. Itu Bang Andre mungkin nanti bisa menjawab, tapi saya harus ke Mas Burhan terlebih dahulu. Mas Burhan, Bang Andre tadi menyebutkan beberapa lembaga survei yang tren elektabilitasnya Pak Prabowo ini meningkat begitu ya. Sementara lembaga survei yang beberapa yang tadi saya paparkan justru menunjukkan bahwa penurunan tren elektabilitasnya Pak Prabowo, di survei Anda juga ada penurunan tren elektabilitasnya Mas Ganjar, sementara Anies meningkat begitu ya. Itu mirip dengan beberapa lembaga survei yang lain. Ini faktornya kenapa Mas? Kenapa ada tren elektoral yang berbeda? Ini dari Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia itu tidak bisa mengomentari rilis survei-survei yang bukan anggota Persepi. Oke. Nah kalau misalnya kami ya dari Indikator, kemudian Foxpol, kemudian Carta Politika, kemudian CSIS, kemudian FMRC maupun Indopol itu anggota Persepi itu akan diminta pertanggungjawabannya secara metodologis di depan Dewan Etik. Sudah dijadwalkan.
Oke. untuk buka data terkait dengan temuan terakhir. Meskipun sebenarnya tidak ada perbedaan terlalu signifikan ya Oke. di antara anggota Persepi. Tetapi di luar anggota Persepi kami tidak bisa masuk. Oke. Tetapi poin saya begini Nana, soal salib menyalip ini kan sebenarnya dari data tren indikator. Karena kita membuka data dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Di tahun 2020 saat itu yang masih teratas adalah Pak Prabowo. Oke. Nomor 2 Anies Baswedan. Ganjar Pranowo tahun 2020 bulan Januari itu cuma 5,9%. Oke. Di tahun 2021 terutama di semester awal, Ganjar baru menyalip Anies dari peringkat ketiga ke peringkat kedua. Tetapi peringkat pertama masih dipegang oleh orang Prabowo Subianto. Oke. Baru di bulan April 2022 posisi pertama Prabowo Subianto itu disalip oleh Ganjar Pranowo. Anies masih konsisten di peringkat ketiga, Oke. meskipun secara statistik sebenarnya tidak terlalu berbeda. Nah, terakhir ini setelah deklarasi Nasdem, untuk kali pertama posisi Prabowo Subianto yang awalnya konsisten di peringkat kedua sepanjang semester kedua 2022 itu turun peringkat ketiga, sementara Anies itu menyalip, kemudian secara statistik tidak berbeda secara signifikan dengan Ganjar Pranowo. Tetapi pola yang terjadi menarik untuk kita lihat ketika Anies meningkat sekitar 6-7%, Pak Prabowo turun sekitar 6%. Oke. Nah, pertanyaannya mengapa? Ya. Tuh. Nah, saya mencoba menjawab ya. Saya setuju sama Bung Andre ya soal narasi. Bahwa Pak Prabowo masuk ke dalam pemerintahan itu punya efek signifikan untuk menciptakan stabilitas politik. Ya. Saya berkali-kali mengatakan masuknya Gerindra dan Pak Prabowo ke pemerintahan Pak Jokowi itu merubah secara signifikan peta politik. Karena tidak ada lagi signifikan opposition. Dan itu yang kemudian oleh Profesor Dan Schroeder disebut sebagai penyebab mengapa stabilitas politik di tengah pandemi itu betul-betul kuat. Dan itu pula yang kemudian membuat seorang Jokowi itu merasa berutang budi dan berkali-kali memberikan kode dukungan kepada Pak Prabowo. Tapi jangan lupa, kode dukungan seorang Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu tidak serta-merta positif karena basis keduanya di tingkat massa berbeda. Jadi alih-alih meningkatkan dukungan kepada Pak Prabowo, justru dukungan Pak Jokowi secara terbuka itu punya efek yang negatif. Karena basis Pak Prabowo itu mereka yang tidak mendukung Pak Jokowi di dua pilpres terakhir. Menarik. Dan ketika akhirnya Anies deklarasi dukung dari Partai Nasdem, basis Pak Prabowo yang anti pemerintah ini switch ke Anies Baswedan. Dan itu yang menjelaskan peningkatan suara Anies basis-basis mereka yang dulu memilih Pak Prabowo. Sumatera suara Pak Prabowo anjlok. Di mana di Jawa Barat, di Banten, di DKI itu terjadi peralihan migrasi suara dari pendukung Pak Prabowo 2019 ke Anies Baswedan. Jadi itu penjelasannya. Jadi kode-kode tadi yang membuat malah ada migrasi suara pemilihnya Pak Prabowo ke Anies Baswedan. Suaranya Pak Anies Baswedan naik 6%, suaranya Pak Prabowo turun 6%. Bukan hanya kode itu ya Nana. Jadi gini, Anies ini sekarang sudah mengambil satu positioning sebagai kekuatan anti Pak Jokowi. Sebelumnya positioning ini dimiliki oleh Pak Prabowo. Kan ada sekitar temuan kita kan 33-35% masyarakat yang tidak puas apapun yang dikerjakan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu suaranya tersedot ke Anies ya. Di mana Pak Prabowo ada di dalamnya. Nah, Dan 33-35% ini itu seperti anak ayam kehilangan induknya ketika Pak Prabowo masuk ke dalam pemerintahan. Nah, ketika muncul Anies dideklarasikan oleh Nasdem, mereka seperti dapat panggung, mereka seperti dapat figur yang selama ini mereka cari setelah Pak Prabowo masuk. Jadi saya setuju pengorbanan Pak Prabowo ini besar sekali. Pengorbanan Pak Prabowo besar sekali, tapi tidak berbanding lurus dengan sekali buat Pak elektabilitas ini, Bang Andre.
Oke, saya mau ke Mas Muni terlebih dahulu. Mas Muni, ini kan relawan sudah menggelar musrah ya di dalam negeri, kemudian sampai ke luar negeri. Tadi sudah dibuka juga ya oleh Mas Burhan soal kode-kode. Jadi kode-kodenya Pak Jokowi ini ternyata tidak berbanding lurus untuk menghasilkan elektoral ataupun peningkatan elektabilitas kepada Pak Prabowo begitu. Dan Ganjar pun juga mengalami penurunan elektabilitas atau stagnasi elektabilitas. Nah ini bagaimana kemudian dari relawan melihatnya, ternyata kode-kodenya Pak Jokowi tidak mampu mendongkrak dua nama ini. Padahal dua nama ini yang paling sering diberikan kode-kode oleh Pak Jokowi. Dimanapun kalau endorse dua nama nggak akan berpengaruh. Karena pasti akan membingungkan atau terbagi. Tapi ketika satu kan jadi lain. Dimanapun itu rumus tuh. Ya. Kalau endorse dua nama ya terbelah dong. Jadi Tapi begitu satu beda dong tenaganya. Dan pada waktunya nanti kan bisa satu. Begitu loh. Sekarang kan belum waktunya. Ini ibarat jam, ini baru jam 2 pagi lah. Masih terlalu subuh. Belum fajar aja belum. Jadi menurut saya, hemat kami, makanya kami menggelar musrah dengan rasa hormat kami terhadap metode dan metodologi surveyor melakukan. Kita juga punya metode sendiri dong. Oke, metodenya apa Mas Muni? Loh, musrah. Musrah. Musrah ini laboratorium dong. Kalau mau ngomong responden, banyakkan kita loh. Kita bisa 150.000 loh. Setiap kota, provinsi kita tanyain satu-satu. Dan Pak Prabowo di beberapa provinsi tinggi, pemenang, begitu loh. Oke, artinya apa? Musrah nggak percaya dengan statistik? Bukan nggak percaya, melengkapi hasil survei. Toh lembaga survei juga beda-beda. Begitu loh, angka aja kan nggak ada yang pasti. Jadi gini loh, kami menghormati semua lembaga survei. Karena pasti ada pertanggungjawaban metodologi, saintifik, pasti. Baik. Nah, tetapi persoalannya adalah kita juga tahu surveyor ini kan juga mesin opini juga, begitu loh. Mesin opini dalam meyakinkan mesin opini publik. gimana nih? Enggak, mesin opini dalam pengertian meyakinkan publik, gitu loh. Karena dalam sejarah politik kita ketika survei udah menjadi bagian dari instrumen penting dalam politik di Indonesia, toh juga banyak juga survei yang meleset. Contohnya 2012, semua lembaga survei yang kredibel menjagokan Fauji Bowo, Pak Jokowi yang menang. Oke, tapi 2014 ya sebagian sudah memprediksi Pak Jokowi, walaupun sebagian lagi bukan. Jadi kita mau bilang bahwa kami memperhatikan betul apa yang menjadi hasil temuan seluruh lembaga survei dengan berbagai metodologi yang mereka sampaikan. Kita menghormati itu karena itu pekerjaan ilmiah. Tetapi bahwa dalam praktek politik kita hari ini kan juga perlu ada terobosan baru lagi, begitu loh. Kami setiap musrah ribuan, di Sumatera Barat ribuan, Oke, tapi Pak Prabowo saya yang tanya, menang. Begitu. Mas Muni, tapi di internal musrah apakah memang ada aspirasi bahwa ada penurunan elektoralnya Pak Prabowo? Oh enggak dong. Dan stagnasi gini loh, elektoralnya Mas Ganjar? metodologi kita kan metodologinya musrah ini kan laboratorium politik begini. Kita namanya sentrifugal. Jadi kita dari pusat menyebar ke daerah. Kita tanya satu-satu setiap provinsi. Ini musrah kemarin musrah Gorontalo. Siapa yang diharapkan oleh warga masyarakat Gorontalo. Begitu juga di Sumatera Barat, di Padang, di Batam, di Palembang, di Bandung, Jawa Barat, di Banten. Semua kita lakukan. Nanti seluruh provinsi kita, termasuk di tanah Papua di Januari. Jadi kita mendekatkan diri ke rakyat, kita tanya apa. Nah di situ kan kita bisa lihat, buat kami yang penting adalah, buat kami 2024 yang paling penting adalah bagaimana bangsa ini melakukan konsolidasi nasional. Itu di 2024. Karena kalau kita mau menang dalam kompetisi regional dan global, konsolidasi nasional kita sebagai bangsa ini harus kuat. Tapi jadi kita udah menangkap kegelisahan, harapan, dan juga keinginan dari semua warga yang kita datangi di musrah itu, bahwa kita merindukan Indonesia menjadi negara hebat, negara besar. Oke, nanti saya akan tanya ke Mas Pangi soal tadi survei itu, lembaga survei itu dibuat untuk membentuk opini publik. Itu tadi pernyataan yang cukup keras yang disampaikan oleh Mas Muni. Jangan disimpulkan begitu bahwa ada. Itu tadi keluar dari pernyataan Anda. Oke, tapi nanti dulu. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Nanti bisa ditambahin lagi. Jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya.
Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, lah ini mikir rakyat ini. Dua kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan tadi kita dengarkan kode-kode ataupun sinyal-sinyal yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada para relawannya. Ini yang tidak dihadiri oleh relawan seniornya Pak Jokowi sendiri. Kenapa ya kemudian relawan seniornya Pak Jokowi itu kemarin nggak hadir? Padahal itu yang datang katanya 150.000 ya. Mas Muni, berarti Anda melepaskan kesempatan bertemu dengan 150.000 relawannya Pak Jokowi. Nanti kalau itu bahasnya nanti. Itu bahasnya nanti. Saya mau ke Mas Pangi dulu. Mas Pangi meneruskan tadi pertanyaan saya sebelum break bahwa pernyataannya Mas Muni lembaga survei sebagai instrumen pembentuk opini publik. Itu memang seperti itu ya? Iya Mbak Nana, sebetulnya kan survei itu dia pendekatannya adalah yang dibilang oleh Mas Burhan tadi, dia tidak bisa like or dislike, asumsi, persepsi, pikiran atau hanya untuk menyenangkan orang. Bahkan kalau kita rilis pun saya tidak 1-2 orang politisi nelpon saya, nggak menerima hasilnya, kok partai saya segini. Itu kan asumsi, persepsi mereka. Artinya secara pendekatan metodologi itu masuk kepada intersubjektif. Apa yang dilihat itu yang belum tentu itu yang didapatkan. Bisa saja di balik itu mereka punya asumsi sendiri. Tapi kalau lembaga riset, lembaga survei, apa yang dilihat itu yang dilaporkan. Dia adalah empirik objektif. Nah itu dua hal yang berbeda. Intersubjektif dengan empirik objektif. Nah kalau politisi dia bisa mengasumsikan menurut pikiran liar dia. Like or dislike asumsi dia. Tapi kalau kita enggak, kita basisnya kan data. Basisnya statistik ya. Jadi nggak bisa like or dislike. Bagaimana pertanggungjawabannya? Itu menarik pertanggungjawabannya. Kita akan dibilang oleh Mas Burhan, kita siap mempertanggungjawabkannya secara ilmiah. Kita ada namanya persepi. Perhimpunan survei opini publik, bahkan di situ ekspos data pun bisa. Nah di luar lembaga itu memang kita nggak bisa ngomentari. Nah di situ ada quality controlnya seperti apa, bagaimana mengambil sampling frame-nya seperti apa, representatif populasinya memenuhi nggak representatif. Karena kalau survei nggak representatif kan juga menjadi ada masalah gitu misalnya. Termasuk kita quality control di dalam ada fotonya, ada audionya, verifikasi, validasi. Kemudian konfirmasi, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Jadi kita siap juga untuk, karena memang ada kecenderungan tren hari ini Mbak Rana, apalagi statementnya Pak Mahfud MD, saya nggak tahu ya, mohon maaf. Semua orang bisa membeli lembaga survei bisa dibeli. Dan jawaban saya, kalau kita, siapapun yang bayar kita, itu tidak akan mengubah hasil kita. Nah itu jawaban saya. Kalaupun ada lembaga survei yang mengatakan, ya mereka bayar dengan iuran sendiri dari kasnya lembaga, ya silakan. Tetapi memang distrust terhadap lembaga itu kita juga agak menyayangkan gitu. Tapi politisi boleh-boleh saja nggak ada, bahkan saya di LC kemarin ada profesor yang nggak percaya lembaga survei, ya kita, Bang Willy juga menyaksikan itu, ya kita nggak. Baik. Kita nggak lagi bahas lembaga survei. Hari ini topiknya bukan itu, tapi saya akan tanya soal endorsementnya Pak Jokowi. Itu tadi saya hanya melempar saja pernyataannya Mas Muni. Soal endorsementnya Pak Jokowi. Pak Jokowi berkali-kali mengeluarkan kode-kode ataupun sinyal-sinyal mendukung tokoh-tokoh tertentu. Yang paling banyak disebut ciri-cirinya yang masuk itu dalam radar adalah Pak Prabowo, kemudian Pak Ganjar Pranowo. Tapi di surveinya Foxpol Center disebutkan efek endorse-nya Pak Jokowi terhadap Capres ini 25%. Litbang Kompas menyebut 15% dan LSI Denny JA itu menyebut 1,5%. Sekarang apa yang membuat faktor endorsement-nya Pak Jokowi tidak begitu signifikan? Apa memang sebegitu signifikan? Sebenarnya kalau dari data kita Mbak Nana, dari 25% itu menurut saya signifikan. Artinya mereka masih menunggu kemana arah dukungan Pak Jokowi. Mereka masih punya preferensi politik, masih bisa dipengaruhi oleh Pak Jokowi. Maka kan ada statementnya Pak Jokowi, tunggu tanggal mainnya kemana dukungan saya, nanti arah relawannya akan ikut gitu kan. Tapi memang
karena basis pemilih kita rasional kita sudah mulai meningkat trennya, pemilih rasional ini adalah ada juga kemungkinan mereka sangat tidak terpengaruh oleh presiden. Oke. Lebih mereka punya preferensi politik sendiri. Biasanya pendidikannya itu dari data kita kelihatan cross tab by row by column-nya itu bahwa pendidikannya masanya yang berpendidikan tinggi seperti Pak Anies itu masih besar ya, dominan dan signifikan 46%. Jadi usia SLTA dan kuliah. Nah itu artinya pemilih rasional masih naik, artinya ada kemungkinan mereka sudah punya preferensi sendiri. Ya, dan tidak bisa dipengaruhi oleh tidak presiden dan terpengaruh seterusnya. oleh termasuk endorsement-nya Pak Jokowi, ya? mereka misalnya yang berpendapatan 3 juta ke atas, itu akan demografinya, mempengaruhi preferensi politik mereka. Oke, saya mau tanya ke Bang Andre. Bang Andre, kabarnya ketua umum Anda Pak Prabowo itu kalau mau maju Pilpres harus dapat restu dari Pak Jokowi. Apakah berharap restu endorsement itu juga, berharap endorsementnya Pak Jokowi? Itu sudah banyak loh disampaikan bahwa kalau misalnya Pak Prabowo mau maju Pilpres harus dapat restu dari Pak Jokowi. Jadi begini, Pak Prabowo itu sudah diberikan amanah oleh kami kader Partai Gerindra dalam Rapimnas tanggal 12 Agustus yang lalu untuk beliau maju jadi calon presiden. Lalu kami juga memberikan kewenangan penuh kepada Pak Prabowo untuk menentukan koalisi dan menentukan wakil presidennya. Lalu bicara dengan dukungan Pak Jokowi, tentu kan seperti yang disampaikan Pak Prabowo waktu ditanya wartawan pada tanggal 10 November, Mas Muni ada di sebelah beliau di Kartanegara, bagaimana Pak kalau Pak Prabowo, Pak Jokowi memberikan dukungan kepada Pak Prabowo hanya jawab satu kok, amin, kata beliau. Jadi menunjukkan bahwa tentu kita tidak bisa menutup mata. Pak Jokowi adalah kekuatan politik yang besar di Republik Indonesia. Ya. Beliau Presiden Republik Indonesia, tentu kalau ada dukungan beliau kepada Pak Prabowo, tentu ini menambah semangat Pak Prabowo dan menambah semangat kami kader-kader Gerindra untuk bekerja lebih semangat lagi untuk memenangkan Pak Prabowo. Oke, tapi efek endorsementnya itu tidak sejalan dengan elektabilitas seperti yang disampaikan oleh Mas Burhan. Justru itu menggerus elektabilitas pemilih rasional ataupun pemilihnya Pak Prabowo. Nanti kan diuji di 14 Februari 2024. Yang jelas tentu ya endorsement Pak Jokowi kalau memang di endorse ya. Kan endorsement itu berlaku nanti Mas Muni di saat satu orang yang di endorse. Kalau memang bisa dua ya. Bisa nggak presiden endorse dua? Bisa, harus bisa satu. Lah. Jadi bisa kalau memang ada endorsement itu kan teruji. Tentu harapannya kalau endorsement itu ada dan benar, tentu harapannya pemilih Pak Jokowi berimigrasi memilih Pak Prabowo, wabil khusus di kantong-kantong di mana Pak Prabowo kalah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, seperti itu. Oke, Bang Willy, ini tadi juga sudah dijelaskan ya bahwa tren elektabilitas ataupun suara pemilihnya Pak Jokowi ini bermigrasi bukan hanya ke Pak Ganjar, tapi juga ke Pak Anies cukup besar, baru ke Pak Prabowo. Bagaimana kemudian Nasdem memotret ini? Reality time change, people change. Tentu tantangan berubah, preferensi-preferensi berubah. Tentu publik juga memiliki cara pandang yang berubah. Kalau di 2014-2019 itu kan Prabowo versus Jokowi. Sekarang ada varian yang baru. Tentu itu suatu hal yang dinamik ya. Tantangannya berbeda. Ada pasca Covid, ada yang dibilang Bung Budi Ari tadi bahwasanya ada tantangan global ya. Tentu variabel-variabelnya sangat bertumbuh. Nah, jadi tidak bisa mensimplify ya. Tapi apapun itu kita tentu ingin memajukan demokrasi dan kemudian menyolidkan republik ya. Ranahnya harus seperti itu. Sekali lagi kontestasi pemilu itu sebuah pilar dalam berdemokrasi, ini kesepakatan kita. Apa yang Muni perjuangkan, yang saya perjuangkan bahwasanya pemilu adalah sebuah sirkulasi kekuasaan yang niscaya kita tegakkan dalam menjalankan negara demokrasi. Itu poin pertama. Biar kita tidak terjebak dalam political decay. Ada orang yang bernalarnya, oh ini ditunda saja, oh nalarnya ini diperpanjang saja. Ini keluar dari spirit yang kita perjuangkan. Itu bahasanya pilar dari kan udah selesai. Bukan. Ditunda, diperpanjang, udah nggak ada. Saya ingin mengatakan ini sebuah nalar-nalar yang liar yang tidak memiliki akar historis sama sekali. Ini perlu diingatkan. Jadi biar kita tidak terjebak dalam jebakan-jebakan Batman yang sangat liar. Ini adalah political decay. Sekali lagi saya katakan.
Yang kedua adalah politik tidak hanya semata-mata statistik, bahwasanya ini adalah sebuah instrumen saintifik untuk melakukan ini seperti apa ya? Seperti orang baca cuaca dulu itu loh. Nah, ya perakiraan cuaca. jadi tapi ada di sana juga kita luput. Ya. Politik juga adalah sebuah kontestasi virtue. Apa yang Andre katakan tadi, apa yang Burhan katakan tadi, itu adalah virtue, sebuah sacrifice ya. Nah kita kan kadang-kadang selalu menjebakkan diri kita pada statistik. Ya. Apa yang gini, ada sebuah virtue yang paling luar biasa ketika anak-anak Menteng 31 datang kepada Syahrir, Bung aja yang jadi presiden. Kenapa tidak Soekarno? Soekarno itu kolaborator. Enggak puas mereka nih. Tapi yang kedua datang ke Burhanuddin. Bung jadi presiden. Enggak Soekarno. Jadi prosesnya bergilir, ada will sacrifice di sana. Jadi ini enggak masalah benci, enggak masalah subjektivitas. Andre enggak suka. Iya. Tapi penentuan itu di hari H itu statistik. Gini, terlalu pendek akal kita, terlalu tinggi nafsu kita kalau terjebak pada fanatisme individu. Ini bukan cinta buta. Ini jadi poinnya apa nih? Poin saya adalah kontestasi ini kita lakukan bukan masalah 300 orang atau 1000-an orang, kata Andre tadi. Itu tidak relevan. Itu cara berpikir yang picik sempit. Yang ingin saya katakan, kita bersama-sama di sini melagakan yang namanya kebajikan, kebersamaan. Masalah saya dukung Anies, itu masalah preferensi partai saya. Saya menghormati beliau mendukung Prabowo, Muni mendukung Jokowi lagi 3 periode, itu masalah dia gitu ya. Itu hal yang harus kita hormati. Jadi nggak usah kemudian kita terjebak pada lucu-lucuan. Kalau Prabowo melakukan sacrifice, kita hormat kok. Jadi nggak usah kemudian menjelekkan Anies dalam konteks itu sebuah kekeliruan berpikir, Nana. Oke, siapa yang menjelekkan Anies dalam konteks ini? Enggak, jadi tidak kemudian menduga-duga. Kita tidak sedang mendiskusikan ilusi gua Plato, tidak. Ya. Kita bicara fakta-fakta empirik. Itu laboratorium politik yang dibilang Muni tadi itu suatu hal yang lebih menarik. Ya. Oke, tapi narasi perubahan itu apakah kemudian lebih besar dibandingkan dengan narasi keberlanjutan? Karena tadi ada pemilihnya Pak Jokowi yang bermigrasi ke Anies Baswedan. Artinya ada pemilih yang ingin Mas Anies melanjutkan keberlanjutan pembangunannya Pak Jokowi. Nah, itu rezeki anak solehnya Anies Baswedan. Oke, itu apa tuh? Jawabannya apa? Iyalah, Anies Baswedan ini modal bismillah, hasil alhamdulillah. Bukan. Narasi yang dipakai adalah narasi perubahan. Sementara pemilihnya Pak Jokowi kan pasti ini keberlanjutan. Jadi narasi itu kan tidak masuk nih ke dalam ceruk pemilihnya. Itu cara berpikir yang vis-a-vis. Seolah-olah hanya narasinya change and continuity. Enggak, kita bisa meng-create narasi yang di luar itu kok. Kenapa kita harus terjebak dengan vis-a-vis change and continuity ini? Kita bisa seperti yang Muni lakukan nih, Hajab si Rajab bin Mustajab, hebat ini. Oke, saya mau ke Mas Burhan. Mas Burhan, melihat irisan pemilihnya Pak Jokowi ya, meskipun Pak Jokowi sudah memberikan endorsement beberapa kali, memberikan kode-kode, yang paling banyak diberikan kodenya adalah Ganjar dan juga Pak Prabowo, tapi ternyata statistik menunjukkan irisan pemilihnya Pak Jokowi juga masuk ke dalam Anies Baswedan, lebih besar bahkan daripada Pak Prabowo. Nomor 1 tetap irisan pemilihnya adalah ke Mas Ganjar. Anda melihatnya bagaimana? Gini, narasi continuity versus change itu diatribusikan ke Anies. Itu kan narasi anak Jaksel. Kalau di bawah masih banyak orang yang nggak tahu apakah Anies Baswedan itu bagian dari narasi perubahan antitesis dari Presiden Jokowi, itu masih banyak yang nggak tahu. Yang paling clear misalnya ya, orang kan masih melihat Anies Baswedan adalah tim sukses Pak Jokowi 2014. Juru bicara bahkan. Dan pernah menjadi menterinya Pak Jokowi. Kalau kemudian mereka yang puas, kita temukan orang yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi sebagai presiden, termasuk mereka yang memilih Pak Jokowi di 2019 sebagai presiden, itu cukup lumayan yang masih memilih Pak Baswedan. Meskipun sebagian besar memang ada pola semakin tidak puas terhadap kinerja presiden, cenderung memilih Anies Baswedan. Dan jangan lupa, yang mengusung Anies Baswedan itu tangan kanannya Pak Jokowi 2014 dan 2019, namanya Nasdem.
Jadi komplikasi semacam ini yang membuat kita tidak bisa kemudian secara gebiah-uyah atau pukul rata mengatakan Anies 100% merepresentasikan oposisi, sementara Ganjar merepresentasikan mereka yang berada di jalur continuity. Jadi nggak bisa sehitam putih itu. Oke, jadi itu narasi elit sebetulnya ya, narasi elitis ya yang menempatkan bahwa Anies Baswedan adalah tokoh oposisi karena masih banyak juga yang mengasosiasikan Anies Baswedan adalah mantan anak buahnya Pak Jokowi, begitu ya Mas Burhan ya kalau saya bisa dapat poinnya. Betul, jadi termasuk tadi ya soal bagaimana cara mengukur pengaruh Presiden Jokowi. Oke. Nah, salah satu metode yang paling powerful untuk memisahkan mana sebab mana akibat, istilahnya namanya kausalitas gitu ya dalam studi statistik, itu adalah dengan memakai teknik eksperimen, bukan menanyakan secara langsung, secara observasional. Oke. Jadi dengan teknik eksperimen itu kita Oke, tampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan Mas Burhan. Saya mau ke Mas Muni. Mas Muni, endorsementnya Pak Jokowi kalau menurut Mas Panggi tadi angkanya cukup besar. Tapi kan sekali lagi itu nanti akan diuji. Tadi Anda katakan bahwa endorsementnya masih terbelah. Kalau cuma satu, baru ketahuan. Iya kalau misalnya endorsementnya itu yang di-endorse itu menang. Kalau kalah gimana? Loh begini, Pak Jokowi sebagai presiden, sebagai kepala negara pasti secara formal dia tidak akan memberikan dukungan secara terbuka. Tetapi saya tahu persis bahwa Pak Jokowi ini ingin memastikan di 2024 ini tidak terjadi restart politik. Gitu. Tadi yang disampaikan Bu, restart politik ada baru lagi nih, titik nol baru lagi. Jangan sampai dia selalu berkali-kali bilang selalu menyampaikan jangan setiap pergantian tuh jadi titik nol lagi. Gitu loh. Apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi yang kurang lebih yang ini dipertahankan, yang kurang kita perbaikin. Oke. Jadi 2024 itu menurut saya satu, jangan menjadi restart politik. Kedua, menjadi ajang konsolidasi nasional. Begitu loh. Nah, ketika ditanya apa endorsement Pak Jokowi, itu yang di tempatnya Pak Panggi aja 25%. Kompas 15%. Menurut saya besar sekali. Karena masih ada 35% yang belum ini. Kan ini kan tingkat endorsement dan kepuasan terhadap pemerintah kan berbanding lurus. Sekarang di angka 70-an lah, 69-70% tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan sekarang. Masa endorsementnya cuma 10% atau 1,5%, 2%, nggak masuk akal dong. Begitu loh. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan bahwa ini kan makanya tadi sebagai laboratorium politik Musra ini kan sebagai sebuah gerakan namanya gerakan sentripetal. Jadi dari pusat menyebar ke daerah. Sementara kalau mass forming kan gerakan terpusat. Jadi yang dari daerah pusat gitu loh. Saya berat nih, anak mahasiswa nggak tahu nih. Seperti itu. Nanti kita konsolidasi terus karena menurut saya bangsa ini perlu melakukan konsolidasi nasional. Tapi Musra ini nggak akan ada like and dislike ya? Loh, enggak dong. Kalau ditanya sama saya, ya terserah masyarakat, warga siapa yang mau dipilih. Dan ternyata beberapa provinsi Pak Prabowo unggul, enggak tempat provinsinya Pak Andre, Sumatera Barat. Begitu loh. Kalau kita mau ini, kita nggak, segini loh. Kita tidak ngambil posisi di Musra itu. Musra itu kita cuma menjadi fasilitator aja. Begitu. Mas Burhan silakan dilanjut karena kita harus jeda singkat saja. Tadi sisanya. Ya, jadi begini, soal terpengaruh atau tidak terpengaruh, itu kalau pakai teknik eksperimen, itu kita bisa langsung menguji berapa proporsi pengaruh Presiden Jokowi dengan teknik yang lebih meyakinkan. Tapi kalau misalnya kita pakai teknik observasional sekalipun seperti yang dipakai oleh Kompas atau oleh Bung Panggi, itu tadi kan ada kelihatan tuh. Mereka yang mengatakan terpengaruh oleh endorsement Presiden Jokowi, 32% sudah punya pilihan ke Ganjar. Kemudian sekian 10% sudah punya pilihan ke Anies Baswedan. Nah, cara membuktikannya adalah kalau misalnya Presiden Jokowi tidak mendukung Ganjar atau Anies tapi mendukung Pak Prabowo. Pertanyaannya 32% yang awalnya sudah punya preferensi ke Ganjar atau 20-an% yang punya preferensi ke Anies, sudah semua nggak ke Pak Prabowo. Nah itu kan kita nggak bisa mendapatkan data kalau misalnya pakai teknik observasional. Jadi poin saya adalah mereka yang mengatakan terpengaruh pun pada dasarnya udah punya preferensi. Tetapi belum bisa diuji
karena Presiden Jokowi belum memberikan endorsement kepada salah satu calon. Ya. Makanya ujiannya nanti mereka yang udah punya preferensi, berubah nggak iman politiknya ketika Presiden Jokowi menentukan siapa capres yang diusungnya. Oke, biasanya saya imannya sendiri berubah tidak nggak yakin tuh? Presiden Jokowi tiba-tiba ngomong si A, si B, paling banter kode. Nah, siapa yang bisa membaca kode? Ya menurut saya anak-anak jaksa. Oke, yang bisa membaca kode anak-anak Jaksel, anak-anak mahasiswa Tanjung Pura ini bisa membaca kodenya Pak Jokowi atau enggak? Nanti kita akan tanya. Dan bagaimana tanggapan teman-teman mahasiswa soal cawe-cawenya Pak Jokowi dalam memberikan kode-kode pada kontestasi Pilpres 2024. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita akan langsung bergabung melalui sambungan virtual dengan teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat yang dari tadi sudah mengikuti perbincangan saya dengan para narasumber. Bagaimana kemudian teman-teman mahasiswa melihat fenomena kode-kode yang disampaikan oleh Pak Jokowi, endorsement yang disampaikan oleh Pak Jokowi, meskipun tidak begitu mendongkrak elektabilitas dari tokoh-tokoh yang dipaparkan tadi dari beberapa lembaga survei, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto. Dan bagaimana kemudian mahasiswa melihat cawe-cawenya presiden dalam kontestasi Pilpres 2024. Saya ingin berikan kesempatan, silakan namanya siapa, posisinya apa, mau tanya atau ngasih statement ke siapa? Oke, sebelumnya perkenalkan Kak, saya Yandi Apriyadi, Ketua BEM Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi seperti ini Pak, saya cukup tertarik dengan pernyataan Pak Arief tadi bahwasanya Bapak Jokowi ingin memastikan bahwasanya tidak ada restart politik. Restart politik hari ini adalah kembali ke nol kembali. Oke. Pertanyaan saya hari ini adalah, apakah hari ini Bapak Jokowi ingin memastikan bahwa presiden nantinya di tahun 2024 yang terpilih adalah panjangan tangan dari Bapak Jokowi, sehingga beliau melakukan endorsement politik yang dilakukan hingga memastikan bahwasanya hari ini yang terpilih nanti adalah panjangan tangan Bapak Jokowi. Seperti itu sih. Nah, terima kasih, Kak. Menarik sekali pertanyaannya ya. Satu lagi, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya, Mbak. Saya Iqbal sebagai Ketua DPM Universitas Tanjung Pura dari Kalimantan Barat. Begitu menarik mengikuti diskusi yang ada pada malam hari ini, mengingat bahwa Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo, dalam beberapa waktu terakhir ini melakukan endorsement dalam tanda kutip politik kepada beberapa tokoh yang kita anggap potensial untuk menjadi calon presiden. Tapi mungkin saya ini wajahnya nggak kelihatan nih. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa bagaimana hari ini Pak Presiden seharusnya lebih fokus pada kerja-kerja di masa akhir periodenya, ketimbang melakukan endorsement politik, dikarenakan kita bisa melihat bahwa sebenarnya Presiden dan Wakil Presiden memang memiliki hak untuk melakukan kampanye dengan beberapa syarat sebagaimana yang diatur pada pasal 281 Undang-Undang tahun 7 tahun 2017. Maka itu harus menjadi poin pokok Presiden hari ini, harus fokus bekerja, harus fokus terhadap program-program periodenya. Kita udah dapat poinnya. Ikut partisipasi dalam. Terima kasih. Oke, terima kasih. Menarik sekali tadi Presiden harus fokus saja ke dalam program-program pemerintahannya, menyelesaikan persoalan-persoalan di pemerintahan dan tidak perlu melakukan endorsement ataupun melakukan kode-kode. Mas Putri, silakan ditanggapi. Dan tadi yang pertama tadi Presiden BEM-nya dari Universitas Tanjung Pura juga menanyakan apakah dengan tidak ingin ada restart politik, artinya Presiden ingin yang terpilih nanti adalah kepanjangan tangannya Presiden Jokowi, Mas Muni. Satu, pengertian tidak terjadinya atau tidak adanya restart politik adalah bahwa apa yang sudah dicapai dalam 8 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini, yang bagus dilanjutkan, yang kurang kita perbaiki. Jadi restart politik itu nggak nol lagi, sesuatu dari nol lagi. Kan banyak hal yang kalau saya keliling Indonesia itu sambutan masyarakat, pembangunan infrastruktur, keperbiakan terhadap rakyat, dan berbagai program pemerintah yang langsung bersentuhan dengan
rakyat kecil itu terjadi. Lihat, satu-satunya presiden yang mampu, yang berani mengendorse dana desa. Kemajuan desa itu, saya sebagai wamen desa sangat merasakan setiap saya keliling, kemajuan desa meningkat pesat gitu loh. Nah, yang seperti itu kan harus dilanjutkan gitu loh. Berarti narasinya sama dong, change and continuity. Ya. Yang tidak bagus diubah, yang bagus dilanjutkan. Itu soal gimmick politik dan bagus Oke. politik. Tetapi bagi saya yang pasti adalah jangan jadi restart politik. Yang kedua, kepentingan Pak Presiden apa sih kepentingan politiknya? Ya ini kan soal nasib bangsa, rakyat. Saya selalu concern, saya bilang, ini bagaimana di 2024 harus kita maknai sebagai konsolidasi seluruh komponen bangsa untuk merumuskan dan mengambil langkah-langkah besar bagi negara ini untuk kita bersaing di kancah regional dan global. Begitu loh. Ya. Jadi kita jangan demokrasi, satu, demokrasi harus kita tumbuhkan. Harus kita, kualitasnya harus kita tingkatkan. Makanya kami menghadirkan Musa. Kedua, juga negara ini juga menjadi lebih maju gitu loh. Ya, ya. Untuk menghadapi tantangan global. Jadi dua concern itu yang harus kita jalankan di rel yang tepat begitu. Oke, Bang Andre, apakah kemudian kalau misalnya Pak Prabowo terus-menerus diberikan kode-kode ataupun endorsement oleh Pak Jokowi, Gerindra dan juga Pak Prabowo siap menjadi kepanjangan tangan tadi seperti yang disampaikan oleh mahasiswa dari Tanjung Pura, kepanjangannya Pak Jokowi di 2024? Yang saya tangkap adalah Presiden itu ingin adanya keberlanjutan pembangunan. Nah, lalu kalau beliau mengendorse Pak Prabowo, tentu beliau berharap ada estafet kepemimpinan yang dilanjutkan. Di mana beliau percaya ke Pak Prabowo karena apa? Pertama, Pak Prabowo bersama Pak Jokowi bersatu mempersatukan Indonesia yang waktu itu gontok-gontokan, sehingga stabilitas dan konsolidasi itu tercipta. Yang kedua, selama bekerja 3 tahun ini, Pak Jokowi melihat Pak Prabowo fokus bekerja, menuntaskan amanah dan dianggap sebagai menteri yang bekinerja terbaik alias moncer, sehingga beliau percaya bahwa Pak Prabowo bisa melanjutkan pemerintahan beliau. Oke. Jadi buat Gerindra gak ada masalah ya? Ya, nggak ada kalau masalah. misalnya nanti estafet kepemimpinan itu ditunjukkan ataupun diberikan kepada Pak Prabowo dari Pak Jokowi. Meskipun tadi saya rasa tren elektabilitasnya terganggu. Jadi gini, ini kan Mas kan saya bilang dari awal tadi ya, bahwa pemilu itu harus kita hadapi dengan riang dan gembira. Bahwa setiap kandidat itu harus mengedepankan program. Jangan sampai di satu sisi bilang persatuan dengan kata-kata indah, begitu menyejukkan, tapi kerja pasukan di bawahnya, relawannya, menjelek-jelekan kandidat yang lain. Oke, ini maksudnya jangan siapa? beda kata dengan perbuatan itu loh. Ini penting bagi rakyat. Ini ditujukan ke siapa ini tadi sindirannya? Ini bukan ditujukan, ini harapan kita supaya kandidat-kandidat itu betul-betul mengedepankan program. Jangan lidahnya 4 meter indahnya, tapi relawannya berbeda pekerjaan. Ini penting. Lalu yang kedua, saya ingin menyampaikan, saya hanya mengomentari senior saya Dawili, bahwa kenapa saya berkomentar tadi itu bukan soal picik, tapi sekali lagi kan respon terhadap rilis-rilis dan pernyataan yang kita dengar. Kebetulan kan saya dapil Sumatera Barat, saya mendengarkan, membaca bahwa ada pernyataan 100% Anies di Sumatera Barat, lalu akan ada puluhan ribu yang menyambut, ternyata mengagetkan ada hanya 300 orang. Tentu saya sampaikan gitu loh. Kok beda antara harapan dan kenyataan gitu loh. Jadi bukan picik, hanya bicara fakta. Karena asumsi yang dibangun selama ini bahwa Pak Prabowo sudah tenggelam di Sumatera Barat 100% akan Anies. Sehingga kita kan pengen tahu juga nih, Mas Anies turun private jet itu berapa yang nyambut? Ternyata 300 orang, kan kaget juga ini gitu. Ini berkali-kali disindir Bang Willy, silakan dijawab. Saya bicara fakta, bukan ingin menyindir. Gitu. Itu bukan menyindir ya? Fakta saja. Itu fakta, jadi berkali-kali disampaikan fakta, silakan dijawab Bang Willy. Siapa yang makan cabai dia kepedasan. Itu apa itu maksudnya? Terlalu banyak ini ya peribahasa-peribahasan. Coba silakan dijawab. Karena tadi juga lugas nih pernyataannya Bang Andre. Jadi kalau Andre lugas ya, dia pertanggungjawabannya kepada konstituen dia di dapil. Ya kalau Andre merasa kepedasan karena dia habis makan cabai mungkin. Gak ada yang kepedasan. Tapi apapun itu, ya sekali lagi, apa yang kita lakukan ini, saya sepakat aja sama Andre tadi. Ya, kita berkontestasi dengan sebuah
hal yang sifatnya gagasan, integritas, program itu ya. Ya, kalau dia mengkhawatirkan ada relawan yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, Andre rubah aja undang-undang partai politik atau undang-undang peserta pemilu seperti Orde Baru. Orde Baru itu undang-undang pemilunya, peserta pemilu itu partai politik dan golongan karya. Golongan karya bukan partai politik. Termasuk Budi Ari ini kan bukan partai dia. Sementara endorsement presiden dan calon presiden itu oleh partai dan gabungan partai. Ini apple to apple nggak kami duduk ini. Relawan ini harusnya dalam konteks apa? Konteksnya kan dalam konteks pemenangan, kalau nggak rela dia bagaimana gitu. Ini masih udah terbentuk pemerintahan, masih tetap aja. Ini kalau saran saya nih Andre, habis ini kita rubah undang-undang ini, peserta pemilu adalah partai politik dan relawan gitu ya. Biar kemudian jelas exercise-nya gitu ya. Jangan kemudian pilihannya begini, pilihan begitu. Jadi partai ini adalah ekspresi anak emas, anak kandung dari reformasi. Reformasi kenapa? Partai cuma dua, P3 dan PDI. Golongan karya tidak partai. Nah sekarang the dominant the dominant actors in the field gitu. Aktor yang dominan, aktor yang prominent. Relawan nih ngumpul sana sini, bikin musyawarah sana sini, terus seolah-olah berbicara konsolidasi. Ya karena mereka tidak terpimpin dalam partai. Kalau kami punya mekanisme. Nah jadi jangan kaki di kepala, kepala di kaki. Enggak, ini biasa kami berdebat seperti ini. Untuk mengatakan apa? Bos, lu jangan-jangan yang mengatakan hal-hal yang tidak kepada presiden. Presiden adalah bapak bangsa yang berdiri di atas semua kepentingan. Bukan hanya sekelompok. Nah, konsolidasi terjadi di mana? Konsolidasi kekuasaan itu ketika pemerintahan terbentuk atau proses pembentukan undang-undang di DPR. Jadi presiden harus berdiri di kelompok, di semua kelompok ya, tidak boleh memberikan endorsement kalau menurut Nasdem. Bukan endorsement, saya yakin Pak Jokowi seorang negarawan. Jadi bukan hanya mengurus Budi Ari ini semata-mata dan kawan-kawannya. Silakan Mas Muni, singkat saja waktu kita. Bung Willy, satu, bahwa partai politik dan relawan itu nggak usah dibenturkan juga. Tugas kita ini begini loh, kita juga sepakat bahwa yang punya hak untuk mencalonkan konstitusi ya partai politik. Cuma harus diingat loh, kadang-kadang saya ditanya, kenapa mesti relawan yang bikin musyawarah rakyat ini? Saya kalau ngomong ke teman-teman saya bilang, saya sedih, harusnya partai politik yang bikin ini semua. Kita relevan, coba kritik otokritik dong ke partai politik. Kenapa kita relevan? Kalau partai politiknya efektif dan bekerja betul untuk demokrasi, nggak perlu ada relawan kayak kita. Relawan ini bagian dari civil society movement. Dia mau relevan, mau signifikan, itu tergantung partai politiknya. Tapi nanti kalau partai politiknya sudah betul terorganisir secara baik, itu nggak perlu lagi. Jadi relawan betul ya? Apa? Enggak, relawan betul dalam konteks ini ya? Bukan. Anda ketika sudah berjuang ini, terus nggak minta apa-apa gitu ya, rela, ini rela, aku rela gitu ya. Begini, kita di 2000, nggak minta jabatan apa-apa ya, nggak rela betul Anda berjuang ya, benar-benar dengan sukarela, sukacita ya. Bukan begitu. Nah makanya jadi jangan menampar air dalam dulangan, bro. Bukan. Gini, volunteerisme politik itu begini, di Demokrat di Amerika, begitu presiden menang, itu 50.000 orang langsung pendukungnya presiden terpilih, langsung duduk di pemerintahan. Begitu. Kita pun awalnya juga nggak kepikir, tapi kok lama-lama dengan segala hormat. Saya mengusulkan ubah undang-undangnya saja. Peserta pemilu itu tidak hanya partai politik, tapi juga ada institusi lain gitu. Begini, kalau bicara tentang perspektif demokrasi yang bertumbuh berkembang. Nanti Pak Willy nanti jadi omongannya panjang lebar. Ini kan kita diskusi, Pak. Kita jaga beginilah. Kalau partai memang semau-maunya, kalau misalnya Jaksa Agung atau pos-pos yang harusnya diisi oleh kelompok profesional. Kan kita nanti berdebatnya nggak produktif menurut saya. Begini loh, relawan ini ada nggak ada ini tergantung partai politik. Kalau partai politiknya efektif, efisien, sesuai amanat reformasi, dia bisa menjadi tempat agregasi politik, pendidikan politik dan sebagainya. Menurut kita nggak perlu, kita juga nggak ada. Tapi kita nanti 2024 belum tentu presidennya punya relawan juga ya. Gini loh, Nana, begini. 2014 itu adalah takdir sejarahnya. Kenapa waktu itu lahir relawan berkesadaran penuh? Karena waktu itu Pak Jokowi stuck. Apa 2024 seperti kami lagi?
Belum tentu juga. Karena setiap masa Artinya dia ada jadi relawan, jadi pamrihwan jadinya. Artinya apa? Kalau relawan sudah sampai mengantarkan sesuatu, artinya dia tahu posisi, tahu diri gitu. Ini kan enggak jadi pamrih Ini bahasanya jadi relawan ya. Oke. Judul diskusi. Oke, bahasanya jadi relawan. Sekali lagi nanti Harus ada sesi kontestasinya. khusus nih, Nana. Oke. Harus ada sesi khusus nih nanti. Bang Willy sama Mas Muni ada sesi khusus. Ya, sesi Ada khusus judul ini nanti saya bikin ya. Bang Rifana. Peran relawan dengan partai politik Partai dalam politik, memenangkan gitu. kandidat. Singkat saja Mas Pangi, saya akan kasih kesempatan juga sama Mas Burhan. Singkat saja, kita waktu udah mau Ya, habis. pertama dari data kita tentang lanjut atau perubahan itu yang terkait dengan program-program pemerintah Pak Jokowi itu layak dilanjutkan atau tidak, itu di angka 51% itu layak dilanjutkan. Tentu unitasnya ada. Dan di angka 37% tidak layak. Nah kalau kita baseline-nya dari basis pemilihnya Pak Anies, itu yang 40% itu layak, tidak layaknya 48%. Kalau Mas Ganjar itu yang mengatakan layak dilanjutkan pemilihnya dari baseline 25% tadi adalah ada di angka 69%. Ada di angka 28% tidak layak dilanjutkan. Artinya memang pemilihnya Mas Ganjar itu lebih dominan untuk layak dilanjutkan dan basis pemilihnya Pak Anies kecenderungan tidak terlalu signifikan, tapi angkanya masih rata. Kalau Pak Prabowo? Kalau Pak Prabowo juga di angkanya itu dia layak dilanjutkan itu 45%. Kemudian di angka tidak layak lanjut 42%. Oke, jadi berimbang ya. Nah, itu pertama. Yang kedua Mbak Nana, soal legacy, soal tadi bandwagon effect tadi ya, pengaruh Pak Jokowi. Ini kan sama saja dengan orang kita lagi di tepi jalan, ada warung dibuka. Nah, di situ kan rame. Ada yang berdiri ya Pak Budi ya. Nah kita bertanya apakah makanannya enak atau murah kan gitu. Nah ini kan soal akan menanyakan itu penggiringan opini pengaruh Pak Jokowi. Sekarang tinggal di endorse saja Mbak Puan, naik nggak elektabilitas Mbak Puan? Itu cara menguji. Meskipun udah berkali-kali kalau ya. mau diuji. Pak Jokowi juga memberikan tapi kan kode itu kan nggak muncul ke Mbak Puan. Kemudian apa namanya etiknya nggak ada gitu. Dan yang terakhir adalah soal kerja Pak Jokowi. Hasil dari mahasiswa tadi saya sepakat bahwa mestinya Pak Jokowi mohon maaf. Fokus saja kerja dulu. Belum waktunya untuk mengendorse itu gitu. Legasinya sebetulnya kalau dari pengaruh survei kita tadi yang berpengaruh Pak Jokowi baseline 25% itu juga ada pemilih Pak Anies tadi ada 32%, Pak Ganjar 22%. Artinya Pak Jokowi keduanya punya basis itu. Jadi enggak kemudian ini harus di-endorse, ini enggak. Menurut saya semua di-endorse enggak masalah. Jadi Pak Jokowi tidak perlu mengendorse ya. Saya langsung kesempatan ke Mas Burhan. Sikat saja Mas, waktu kita sudah mau habis ini. Ya. 2 menit seorang. Oke, kalau kita mengacu pada pengalaman presidensial itu biasa presiden incumbent endorse calon yang dia dukung. Misalnya Obama mendukung Hillary. Tetapi ada 2 hal yang saya sampaikan kepada Presiden Jokowi agar hati-hati melakukan endorsement terbuka. Yang pertama adalah faktor fatsun politik karena bagaimanapun Presiden Jokowi adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi perlu menjadi presiden untuk semua. Nah yang kedua, untuk kepentingan pragmatik Presiden Jokowi sendiri. Iya kalau calon yang di-endorse menang. Kalau kalah, itu membahayakan berlanjutan program Pak Jokowi. Kalau misalnya endorse-nya ternyata tidak ujung pada kemenangan buat calon yang didukung. Jadi lebih baik memang put eggs in many basket atau bahkan bicara hal-hal yang normatif saja supaya tidak punya implikasi buruk jika misalnya tidak menghasilkan calon yang menang. Dengan cara seperti itu justru Presiden Jokowi akan diuntungkan karena siapapun yang menang adalah calon yang kira-kira tidak merasa dialienasi oleh Presiden Jokowi sendiri. Oke, itu yang tadi saya tanyakan juga ke Mas Muni ya, bahwa kalau misalnya menang ya nggak masalah, tapi kalau kalah ini bagaimana yang di-endorse oleh Pak Jokowi. Jadi lebih baik tadi menaruh telur sebanyak-banyaknya di dalam basket. Jadi lebih baik bicara normatif saja. Saya kasih sebentar bicara. Oke, ini kita waktunya udah habis. Saya setengah detik, saya menit saya bilang. Musrah itu tagline-nya adalah pilihan rakyat, pilihan Pak Jokowi, pilihan kita. Ingat yang di depan adalah pilihan rakyat. Kalau kita ikut rakyat nggak mungkin kalah. Ya. Oke, dan setelah ini akan ada penampilan dari teman-teman milenial, teman-teman komika yang menurunkan tensi politik dan juga mungkin memberikan sentilan-sentilan terhadap elektabilitas tokoh-tokoh yang saling salip menyalip. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh kita tepuk tangan untuk abang-abang hadir. Panas. Sekali. Kita perlu perkenalan diri nggak, Bang? Nggak perlu kenalin nama kita. Kita kan tiap minggu udah di sini, Dok. Tiap minggu kita kritisi pemerintah. Wih, berarti kita udah dikenal masyarakat, Bang. Bukan nama polisi, kita udah dikenal. Udah dicatat sama polisi nama-nama kita udah. Kita bahas tema hari ini, Bang. Boleh, tapi sebelumnya ini, Dok ya. Kau jangan gitu loh. Ntar dulu deh. Ini temanya adalah salib penyalip Anies, Ganjar, Prabowo. Oke. Kita pengen kritisi dulu semua media yang ada di Indonesia, termasuk CNN juga. Kenapa begitu? Kenapa semua media tuh bahasnya Anies, Ganjar, Prabowo, Anies, Ganjar, Prabowo? Apa perasaan orang yang pengen nyapres dari tahun lalu udah pasang baliho tapi gak pernah dibahas? Siapa, Bang? Caimin. Oh iya benar. Oh iya benar. Caimin loh, Iya, teman-teman. benar. Kita masih punya tokoh politik loh namanya Caimin loh. Iya benar. Caimin loh dari tahun lalu udah bikin baliho. Tulisannya siap nyapres loh Pak. Siap loh dia. Nggak pernah dibahas media-media. Ya itu Bang, Caimin siap nyapres, media belum siap bahas tapi masalahnya. Itu Bang. Mungkin ya ini mungkin pesan untuk timnya Caimin mungkin Bang ya. Apa? Tahun depan itu kalau bisa tuh kata-kata di balihonya diganti Bang. Jadi apa? Nggak siap-siap banget kok. Gitu. Jadinya akan dibahas sama media, benar. Tapi kita juga pengen nanya juga nih. Kan dari kemarin tuh Pak Anies naik private jet. Oh iya benar. Masyarakat nanya kok bisa Pak Anies naik private jet? Nakutnya masyarakat berpikir, Pak Anies sekarang main binomo ya? Enggak semua yang main binomo private jet. Kan Indra Kents ketangkep loh main private jet loh. Enggak semua Bang, ini salib menyalip Ganjar, Anies dan Prabowo Bang. Oke, dan kita lihat adalah Pak Anies ini berhasil menyalip Pak Prabowo. Betul. Sedangkan Pak Ganjar itu tetap di posisi 1 tapi stagnan gitu aja. Iya, Pak Prabowo malah katanya agak turun Bang. Betul, padahal Pak Jokowi sudah mengendorse Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Benar. Sebagai anak muda kita melihat bahwa ternyata kayaknya cara endorse-nya yang salah. Seperti kita lihat Pak Jokowi ngendorse Pak Ganjar, dia bilang. Gimana caranya Bang? Carilah pemimpin yang mikirin rakyat, yang rambutnya putih dan jidatnya berkerut. Rambutnya putih, jidatnya berkerut. Masalahnya kan yang rambutnya putih dan jidat berkerut kan banyak. Iya benar. Takutnya masyarakat salah kaprah. Betul. Yang dimaksud Pak Jokowi adalah Pak Ganjar, yang masyarakat tahu adalah Faris RM. Iya, malah 2024 malah dia kepilih. Iya, kita nggak tahu, takutnya nggak begitu. tahu, iya. Pak Prabowo juga menurutku cara endorse itu agak salah Bang. Gimana Dok? Waktu itu aku nonton di YouTube Bang, katanya tuh Pak Jokowi itu bikin pidato. Ada Pak Prabowo. Nah di situ tuh Pak Jokowi bilang, saya udah 2 kali menang pemilu, mungkin sekarang adalah jatahnya Pak Prabowo. Semua tepuk tangan itu. Terus salahnya di mana? Salahnya takut ya jangan-jangan Pak Jokowi itu belum selesai ngomong Bang. Oh ada kalimat lanjutannya? Takutnya. Apa kalimat lanjutannya? Saya sudah 2 kali menang pemilu, mungkin tahun ini adalah jatahnya Pak Prabowo untuk umroh. Iya. Kita nggak tahu. Kita nggak mungkin tahu. maksudnya umroh gitu. Iya, bukan presiden. Bukan siapa tahu kan Bang, kita nggak tahu. Betul, salah mungkin. Benar. Lagian saran kita ke Pak Jokowi, kalau pengen endorse orang, tirulah selebgram. Apalagi kan pemilih kita anak muda semua. Betul. Harusnya Pak Jokowi itu niru selebgram. Ngendorse-nya lewat Instagram pakai cara selebgram. Kayak skincare-skincarean. Iya kan, Benar. kalau contoh kan biasa selebgram ngomong kan gitu. Hai guys, aku baru dapat produk nih dari MS Lo. Ya, biasanya begitu. Di review. Harusnya Pak Jokowi kayak gitu dong. Akan lebih menarik Bang kalau gitu. Misalnya Pak Jokowi nih upload dia video mau endorse nih. Dia upload video di Instagram, langsung ada tuh videonya di situ kan. Halo guys, hari ini aku dapat kiriman nih dari Gerindra. Kita buka kali ya. Wah, isinya Pak Prabowo guys. Dia kerjanya bagus kok. Kalau mau pilih dia, klik link di bawah ya. Gitu. Mungkin akan berhasil mungkin Bang ya. Atau mungkin tambahannya gila. Kalau pengen pilih Pak Prabowo, pengen dapatin diskon pakai kode voucherku ya. Apa tuh? Ketik aja Jokowi 3 periode ya. Jangan, bukan itu kode voucher. Bukan ya. Kasih pesan untuk masyarakat yang terakhir. Tapi ini Bang. pesan kita dari masyarakat, namanya kompetisi, itu biasa salib menyalip. Betul. Yang penting siapapun yang menang, itu menang karena suara rakyat, bukan karena suara goib. Saya Gian. Saya Aldo, terima kasih. Terima kasih. Aduh, sentilannya cukup keras-keras. Ini kayaknya suaranya datang dari hati teman-teman komika yang mewakili suara milenial. Dan tadi penampilan dari Aldo dan juga Gian Komisi.co sekaligus menutup diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali para narasumber yang sudah hadir. Ada Ketua Umum Projo Mas Budi Ari, kemudian politisi Gerindra Bang Andre Rosiade, jangan baper ya. Oke, masih banyak pertemuan kita. Ada Ketua DPP Nasdem Willy Aditya udah pakai jaket ini, mungkin nanti Bang Andre udah bisa bikin jaket juga kalau udah sama-sama dapat tiket. Dan yang terakhir Direktur Eksekutif Foxpol Center Bang Pangi, dan tadi bergabung melalui sambungan Zoom ada Direktur Eksekutif
Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, dan juga teman-teman mahasiswa dari Tanjung Pura. Terima kasih sudah bergabung dan kita ketemu hari Senin minggu depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi, selamat malam, sampai jumpa.